Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Spesial Ramadan yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali tadi berkaitan dengan minta maaf, memaafkan, yaitu pintu gerbang perdamaian dan keselamatan. Kita telah menyiapkan ada 5 penanya yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita dengan bahasan yang sangat menarik ini. Untuk itu yang pertama kami persilakan kepada Bapak Argo yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Argo Sulistyo Wibowo. Ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang pemaaf? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik sekali ciri-cirinya ini. Ciri-ciri orang yang pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang pemaaf adalah orang yang selalu mengedepankan segala perbuatannya dengan lillahi ta'ala, Bu. Orang kalau sudah lillahi ta'ala biasanya udah gak peduli lagi tuh sama penilaian manusia. Yang dia cari penilaian siapa? Allah. Makanya kenapa dalam sehari semalam 5 kali kita mengasah niat kita supaya betul-betul tauhidnya tuh lillahi ta'ala, Bu. Sholat subuh kita niat ujungnya ada lillahi ta'ala. Usolli fardu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ntar zuhur ujungnya juga lillahi ta'ala. Semalam nih habis taraweh kan kita niat mau puasa hari ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ciri-ciri orang yang pemaaf itu dia nggak pernah baperan. Tahu baperan, Bu? Sensitif. Oh, asal kesinggung dikit bibir monyong 5 cm. Ini hidup yang begini dekat sama penyakit, Bu. Karena kenapa? Dia nggak bersyukur dengan apa yang sudah ada dalam hidupnya. Dan dia selalu merasa paling benar. Ketika ada orang yang merasa paling benar, apa dia lupa kalau ada Allah yang maha benar? Ketika dia merasa paling kaya, apa dia lupa kalau ada Allah yang maha kaya? Ketika dia merasa paling pintar, apa juga dia lupa kalau ada Allah yang maha pintar. Jadi orang yang pemaaf itu badannya sehat, pikirannya tenang. Kenapa? Karena nggak masukin ke dalam hati. Prinsipnya apa? Ma fi qalbi ghairullah. Di hati nggak boleh ada siapapun kecuali Allah. Makanya kenapa sih? Tadi saya tanya sama Syekh, saya misalnya kesel sama orang. Terus saya belum minta maaf sama orangnya, saya udah istighfar minta maaf sama Allah. Ya Allah ampunin ya Allah. Apa dosa saya diampuni? Saya harus minta maaf dulu sama orangnya, Bu. Jadi ibu ternyata nggak bisa tuh minta maaf sama Allah kalau tetangga masih hidup yang paling kita gedeg. Yang status WhatsAppnya kita kepoin terus tuh. Asal status WhatsApp dibuka, ntar dia tahu gue buka. Nggak dibuka badan gue pada meriang. Kan begitu ya. Jadi hidup mah enak maafin orang aja lega, Bu. Badan sehat, pikiran adem, hati jauh dari iri dan dengki. Jadi orang baik di mata Allah. Lah emang kita mau kemana? Kan hidup tungguin mati doang. Bener ya? Hidup cuma nunggu azan ke azan. Habis azan subuh, sholat subuh, kelar. Azan apa yang kita tungguin? Azan zuhur. Kalau tuh azan zuhur masih kita dengar, kalau entar justru zuhur kita yang diazanin, betul nggak? Jadi buat apa kita nggak memaafkan orang lain? Maka subhanallah, saya pernah dengar sebuah kisah, ada seorang alim yang bilang ini orang hatinya begitu mulia, ahli surga. Teman-temannya kepo, ini ahli surga kayak apa sih? Ibadahnya biasa aja, sedekahnya biasa aja. Tapi ternyata subhanallah sebelum dia tidur dia berdoa sama Allah. Ya Allah kalau saya punya salah sama orang lain maafin saya ya Allah. Dan kalau orang lain punya salah dengan saya sudah memaafkan mereka ya Allah. Akhirnya tidur dalam keadaan hati bersih. Kalaupun dia tidur hati bersih diambil sama Allah husnul khotimah. Maka kenapa kita sebagai umat Islam setiap bangun tidur udah diajak bersyukur dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Enak jadi orang Islam ya. Baru bangun tidur udah alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai manusia-manusia hebat yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Amin ya Rabbal. Baik, terima kasih. Syaihuna, ini menarik sekali berbicara tentang maaf. Seperti penjelasan Syekh tadi bahwa ketika kita terjadi perseteruan di antara manusia, maka itu adalah hak manusia untuk saling memaafkan. Nah, ketika di dunia ini kita sudah saling memaafkan atas perseteruan yang pernah kita lakukan, apakah kelak di pengadilan akhirat yang Allah sendiri menjadi hakimnya akan tetap diproses kesalahan-kesalahan tersebut? Syekhuna. Ya, Masya Allah. Bismillah walhamdulillah. Kalau di dunia sudah selesai masalahnya antara dua orang, insya Allah dimaafkan di akhirat. Kalau tapi dari dua pihak, ya, karena itu masalah pemaaf itu ada dua bagian, Bapak Ibu. Memaafkan dan meminta maaf. Bukan hanya memaafkan saja. Kalau memaafkan itu gampang, tapi berani enggak meminta maaf kalau salah terhadap orang lain? Kalau kita minta maaf dari orang yang pernah salah sama kita atau kita salah sama dia, sampai clear masalahnya di dunia, insya Allah tidak ada masalah lagi di akhirat nanti. Asal selesai di dunia. Kalau enggak selesai, yakin Bapak Ibu, masalah apapun, kesalahan apapun, walaupun cuma ngomong saja satu kalimat yang menyakiti orang lain, wallahi nanti di akhirat dihisab, diganti rugi. Ingat Bapak Ibu, bukan hanya hak orang yang barang, motor, harta, uang, itu lebih parah lagi. Satu kalimat saja yang kita ucapkan menyakiti orang lain, baik dia hadir, baik dia tahu maupun dia tidak tahu. Saya hanya ngomong bersama teman saudara, dia enggak tahu. Wallahi di yaumul qiyamah dihadirkan oleh Allah dan wajib ganti rugi. Ganti ruginya apa? Ya maaf, ya betul saya yang pernah di dunia, maafkan kami. Udah lewat waktunya, tidak bisa memaafkan. Terus ganti ruginya apa? Hasanat kebaikan yang kita kerjakan. Hati-hati Bapak Ibu. Hak orang lain itu sangat penting. Wallahi sering saya berkata, hak orang lain lebih penting daripada hak Allah. Tahu kenapa? Asal tidak berbuat syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik sama sekali. Selain syirik, dosa apapun, kesalahan apapun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hak Allah, tapi hak orang lain itu tidak. Wajib diselesaikan baik di dunia atau di akhirat, ganti rugi. Salat kita, ibadah, khataman Quran di bulan Ramadan berkali-kali, puasa, haji, umrah, nanti diganti rugi, dikasih, transfer kepada orang. Sampai sudah merasa terpenuhi haknya, udah baru selesai. Tapi masalahnya, yang tagih haknya bukan satu orang, bukan dua, puluhan orang yang pernah kita ngomong, yang pernah kita ghibah, gosip dia. Hati-hati, semoga kita bisa di bulan Ramadan ini, apalagi masuki Idul Fitri, bisa menjaga lisan dari hak-hak orang lain. Maka tidak heran nanti di akhirat ada istilah orang-orang yang merugi begitu ya, orang-orang yang bangkrut ya Syekhuna ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indah dari Jaga Permai Pak Ustadz. Mau bertanya mungkin nyambung dengan yang disampaikan Syekh Ali. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau minta maaf? Begitu juga sebaliknya, bagaimana hukumnya orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang itu, sementara yang bersalah sebenarnya sudah minta maaf. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Indah tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.